أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah al-mutafarridi lirububiyyati wa uluhiyyah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'athahu Allah ila an-nasi kaffah bit-tauhidi wasyari'ati samhah. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa an asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah melaksanakan beberapa amal soleh, di mana kita sudah melaksanakan sholat isya secara berjamaah, yang mana ketika kita mempelajari betapa besarnya pahala isya berjamaah, maka itu pahalanya luar biasa. Setelah itu, setelah sholat isya selesai, dilanjutkan lagi dengan kita menuntut ilmu, ngaji. Jadi termasuk yang mana beberapa kegiatan-kegiatan ini itu adalah termasuk sumber kebahagiaan. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'in, beliau mengatakan, carilah kebahagiaan itu di 3 tempat. 3 tempat, situlah kita bisa mencari kebahagiaan. Yang pertama, fis sholah, di dalam sholat. Kita bisa mencari kebahagiaan dengan kita mengerjakan sholat. Kalau sholatnya benar, kalau sholatnya khusyuk, kalau sholatnya benar-benar kita berusaha mencapai ihsan. Dengan kita sholat menghayati bacaannya, terus berusaha menghadirkan Allah di depan kita, maka kita akan menemukan kebahagiaan kita. Kemudian setelah itu di dalam fi tilawatil Quran, di dalam baca Al-Quran. Baca Quran pun juga seperti itu. Ketika kita hayati makna-maknanya, makna kandungan-kandungan di dalam Al-Quran, maka itu akan bisa membawa ketenangan di dalam jiwa kita. Kemudian yang ketiga, yaitu di dalam majelis zikri, majelis zikir seperti ini, majelis yang membahas tentang ilmu-ilmu agama, membahas tentang tauhid, membahas tentang rukun iman, membahas tentang rukun Islam, tentang fikih-fikih dan sebagainya, yang mana semuanya itu mengerucut ingat kepada Allah, sehingga dengan kita melakukan seperti itu akan membuat hati kita menjadi tenang dan bahagia, dan itu kita kumpulkan di dalam satu waktu, ya saat-saat seperti ini. Makanya alhamdulillah kita bisa melakukan hal tersebut. Kemudian insya Allah tidak sampai seminggu lagi insya Allah sudah menghadapi bulan Ramadan. Kita akan masuk, kalau nggak salah, kalau perkiraannya itu berarti kan malam Kamis besok itu sudah mulai tarawih ya. Malam Kamis sudah mulai tarawih ya. Jadi ya sudah sangat dekat sekali. Makanya ibarat kita menghadapi perjalanan, kita butuh bekal untuk menghadapi perjalanan kita. Makanya kita sebentar lagi mengarungi bulan Ramadan, yang mana di dalam bulan Ramadan ini kita butuh bekal-bekal yang dengan perbekalan ini akan bisa menyampaikan kita di dalam ampunan Allah. Ini yang kita raih, yang ingin berusaha kita capai, yaitu keridhaan Allah dan ampunan Allah. Makanya malam ini materinya tematik ya. Selain untuk menyambut Ramadan, kita berusaha bekal-bekal apa saja yang harus kita siapkan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Karena ya itu tadi, kita untuk mengarungi perjalanan sebulan ini kita sangat butuh bekal.
agar sampai di tujuan finish sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak cuma berlalu dengan begitu aja. Bekal yang pertama yang harus kita miliki, yaitu kita harus tanamkan dulu atau kita cas dulu keimanan. Jadi kita sudah belajar apa itu iman. Iman itu adalah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairi wasyarri. Yaitu iman itu adalah iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir dan juga kepada qadar baik dan qadar buruk. Itu yang dikatakan iman. Untuk menghadapi bulan Ramadan ini kita butuh keimanan yang kuat, karena itu menjadi dasar dari segala aktivitas kita. Akidah yang kemarin kita gambarkan di dalam pohon itu tadi, itu letaknya di dalam tanah. Jadi amalan batiniah. Untuk menghadapi Ramadan kita sangat membutuhkan keimanan, dan itu yang dipanggil-panggil oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi yang dipanggil-panggil oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Yaitu tadi orang yang beriman dengan 6 rukun iman. 6 rukun iman. Ini harus kita betul, kalau kita punya indeks atau skor, itu kan namanya iman itu bertambah dan juga berkurang. Iman dengan adanya semakin kita amal soleh, keimanan itu naik. Dengan kita bermaksiat, melalaikan Allah, melalaikan kewajiban-kewajiban, maka iman itu turun, naik turun. Sebelum memasuki Ramadan, kita berusaha keimanan kita itu ditingkatkan dengan ditertibkan ibadah wajibnya, kemudian ibadah-ibadah sunnahnya, agar keimanan ini naik. Kalau Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau pernah ditanya, apakah engkau adalah orang yang beriman? Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri menjawab, apabila yang engkau maksud itu adalah orang yang beriman, itu iman percaya pada Allah, percaya pada malaikatnya, percaya pada rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir dan juga qadar, saya termasuk orang yang beriman. Semua orang yang seperti itu, iman dengan hal itu. Tapi apabila yang engkau maksud itu adalah surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Namun apabila yang dimaksud dengan orang yang beriman itu adalah orang-orang yang ketika dibacakan ayat-ayatnya Allah, maka hatinya bertambah keimanannya, saya enggak tahu apakah saya termasuk orang iman seperti itu atau bukan. Walladzina ataw wa qulubuhum wajilatun, orang-orang yang di mana dia menginfakkan hartanya tapi hatinya masih merasa takut jika amalannya tidak diterima. Apakah saya termasuk orang-orang seperti itu? Allahu a'lam. Itu Imam Sufyan Ats-Tsauri yang beliau termasuk ulama besar. Nah, kita ini gimana posisinya? Apakah kita coba koreksi masing-masing keimanan kita. Apakah kita termasuk ketika dibacakan ayat-ayatnya Allah di dalam sholat itu semakin bertambah keimanannya, atau ketika di dalam surat Hud atau sampai merinding, bulunya itu sampai merinding ketika mendengarkan ayat-ayatnya Allah, atau kita sampai level seperti itu atau belum. Ya, kalau belum, kita berusaha untuk tingkatkan keimanan kita, sehingga ketika kita masuk bulan Ramadan, indeks keimanan kita sudah mencapai level yang diharapkan. Sehingga ketika sudah jadi kan perlombaan ini, bulan Ramadan termasuk perlombaan. Begitu itu sudah bisa sprint banter. Itu yang kita harapkan, karena bulan Ramadan ini adalah bulan untuk berlomba-lomba amal. Kalau keimanan kita start awalnya sudah malas-malasan, ya gimana lagi nanti finishnya. Itu yang bekal yang pertama, yaitu keimanan kita berusaha untuk kita pupuk, kita tingkatkan sehingga masuk bulan Ramadan start itu sudah level keimanannya yang tinggi. Sehingga ketika mengarungi bulan Ramadan kita akan bisa berlari kencang. Ini yang kita harapkan. Kemudian
Bekal yang kedua yang harus kita siapkan untuk menghadapi bulan Ramadan yaitu ilmu. Bekal ilmu, keilmuan. Qala Al-Bukhari rahimahullahu taala, Imam Bukhari sampai membuat judul, salah satu judul bahwasanya babun al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Jadi ilmu itu dibutuhkan sebelum ucapan dan juga pengamalan. Imam Bukhari membuat salah satu bab judul di dalam kitab beliau yaitu bab ilmu itu sebelum ucapan dan juga pengamalan. Dalilnya yang beliau pakai wa dalilu qaulu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minin wal mu'minat. Pertama apa? Fa'lam itu apa? Ketahuilah. Gimana cara mengetahui? Dengan kita berilmu. Sebelum kita masuk ke dalam yang lainnya, kita fa'lam dulu dengan cara belajar, ta'allum. Kita belajar tentang tauhid ini, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita belajar tentang tauhid. Kemudian wastaghfir li dzambik, setelah itu baru amalan-amalan yang lain. Jadi sebelum segala aktivitas apapun, sehingga dari kitab ini, dari ayat ini, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, ampunilah, minta ampunlah untuk dosamu, walil mu'minin wal mu'minat, dan dosa-dosanya orang iman laki-laki dan orang-orang yang perempuan. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu dibutuhkan sebelum dia masuk di dalam pengamalan. Jadi al-ilmu qoblal amal. Bulan Ramadan kita mengarungi bulan yang penuh barokah ini nanti. Untuk menghadapinya kita butuh ilmu. Tahun kemarin insya Allah kita sudah mengkajikan sak buku itu. Masih ada apa enggak itu? Buku yang sudah lah ya, itu mungkin tahun kemarin sudah dikajikan. Nah, karena sudah lama berlalu, sudah lupa lagi. Gimana betul? Ya, nanti dibuka lagi. Kita lihat apa yang hal-hal yang wajibnya puasa itu apa aja. Apa hukum puasa ini? Oh, hukum puasa ini wajib ijma dan termasuk rukun Islam. Sampai kita seorang muslim, dia mengaku muslim, ketika Ramadan kok isih madang di siang hari bolong tanpa uzur, berarti dia melakukan pelanggaran berat. Dia melanggar rukun Islam berarti. Ini kita harus tahu, oh hukumnya wajib. Sehingga kita menghadapi ini bisa tahu. Misalnya kemungkinan nanti ada perbedaan penentuan tanggal 1 Ramadan. Kita harus bisa mensikapinya bagaimana. Ketika ada salah satu ormas terbesar mungkin ya nomor 2 atau itu sudah menentukan 1 Ramadannya tanggal sekian misalnya. Sedangkan hadis Rasulullah SAW itu menyuruh kita untuk melihat dulu. Sumu liru'ya wa yuftiru liru'ya. Puasalah karena melihat hilal dan juga lebaranlah karena melihat hilal. Itu perintah Nabi Rasulullah SAW. Meskipun ini kan berarti kan perintah sudah final, sudah 14 abad yang lalu. Ini sudah agama sudah sempurna. Jadi sesuatu yang saat itu bukan termasuk bagian dari agama, sekarang pun juga bukan bagian dari agama. Ini prinsip dasarnya ya. Jadi kalau Nabi sudah mensabdakan puasalah dengan melihat hilal, ya sudah kita berusaha berpuasa mengikuti siapa yang di situ menentukan 1 Ramadannya melihat hilal, situ aja. Dan di situ ketika sidang isbat ditetapkan, ada beberapa titik di tanah air ini semuanya menyaksikan, disumpah di bawah Al-Qur'an bahwasanya melihat hilal sudah kita ikuti yang sudah sudah betul-betul melaksanakan sesuai dengan sabda Rasulullah SAW tersebut. Meskipun ada sebagian yang itu tadi yang dia sudah dengan alat mungkin beberapa puluh tahun belakangan ini ditemukan teropong yang canggih sehingga bisa dalam misalnya bisa menentukan posisi bulan selama bertahun-tahun kemudian misalnya. Itu meskipun seperti itu ya kita berusaha nyocoki
dengan sabda Rasulullah SAW. Sehingga kita masuk bulan Ramadan itu ngikuti pemerintah, dan juga yang mana pemerintah sudah melibatkan depak itu mengundang semua ormas-ormas, mayoritas ormas yang ada di tanah air ini, kemudian disumpah untuk penentuan, namanya sidang isbat, penentuan 1 Ramadan dan juga 1 Syawal, itu nanti sudah ada. Kita ikut yang itu aja. Meskipun akan ketika terjadi pergeseran nanti ada yang lebarannya beda tanggal antara mulai puasanya dan juga beda lebarannya. Meskipun seperti itu, kita mensikapinya dengan cara benar. Kenapa? Kita punya ilmunya, dalilnya kuat, hujahnya tidak terbantahkan misalnya. Ya sudah, kita ikuti yang seperti itu. Kita mau masuk Ramadan, apa yang kita persiapkan, bekal-bekalnya, amalan-amalan apa yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, itu kita bisa persiapkan sebaik-baiknya. Ataukah kita ngikuti tradisi misalnya sebelum masuk Ramadan ini kita sungkem dulu kepada leluhur kita agar memasuki Ramadan dengan tenang misalnya. Apakah seperti itu? Gimana mau boten? Ini ada seperti itu. Kalau kita sudah ngaji, kita mau masuk Ramadan, datang dulu ziarah ke leluhur kita misalnya. Kita minta restu, minta maaf sebelum datangnya bulan Ramadan misalnya. Apakah harus seperti itu? Padahal kalau kita ini harus kita bedakan dulu. Untuk ziarah kubur yang sudah kita pelajari sebelumnya, ziarah kubur hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, dan dia mempunyai 2 manfaat. Ziarah kubur hukumnya sunnah, mempunyai 2 manfaat. Manfaat yang pertama, mendoakan bagi penghuni kubur agar diringankan siksanya, agar diselamatkan dari fitnah kubur. Fungsi yang kedua adalah mengingatkan bagi yang ziarah itu untuk mengingat kematian. Cuma 2 doa itu fungsinya. Bukan untuk berhubungan dengan penghuni kubur atau sampai minta-minta doa. Jadi ketika kita misalnya, dan itu waktunya tidak ditentukan, tidak harus menjelang Ramadan, tidak harus. Umpama jenengan misalnya sebelum Ramadan datang sana boleh, bar Ramadan ya boleh. Tapi kalau mengkhususkan harus bulan Ramadan dan ini menganggap itu bagian dari agama, maka ini termasuk salah di situ. Berarti kalau mau datang Ramadan harus seperti itu, ya itu keliru. Tapi kalau kita sekedar ziarah kubur ya nggak apa-apa. Itu pun juga tidak boleh kita datang ke sana seakan-akan kita berkomunikasi dengan penghuni kubah. Kula nyuwun ngapunten nggih, iki ajeng bulan Ramadan kula ana lepati kula nyuwun ngapunten, kula nyuwun dongane lah malah ngono kuwi. Enggak ada seperti itu. Kita tahu, kita sudah belajar tentang hari akhir, yang mana ketika seseorang sudah masuk ke dalam alam barzakh, dia diuji dengan fitnah kubur. Dia tidak bisa berhubungan dengan orang yang sudah yang masih hidup, tidak bisa. Sehingga dia tidak bisa mendengarkan mungkin jaluk ngapura diapura, ya nggak bisa. Dia penghuni kubur diuji dengan fitnah kubur. Kita harus yakin itu. Itu termasuk keyakinan, keimanan kita. Iman kepada hari akhir itu salah satunya, termasuk alam barzakh itu tadi. Makanya di situ kita butuh ilmu untuk menghadapi Ramadan seperti itu. Kemudian sholat taraweh, kemudian sholat kita, sehingga ketika masuk bulan Ramadan, ketika kita menghadapi bulan Ramadan dengan ilmu yang kita miliki, kita akan dengan lebih enak. Makanya kemarin yang tahun kemarin sudah dapat buku itu, monggo dibuka lagi, dibaca-baca lagi tentang apa hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang makruh dilakukan ketika bulan puasa. Ini ya coba nanti dibaca lagi agar sehingga kita punya ilmu ketika sebelum masuk Ramadan, kita punya ilmunya, kita masuk tinggal action gitu aja. Paham ya? Kemudian bekal selanjutnya untuk masuk selain itu tadi, keimanan juga keilmuan, ilmu. Bekal yang selanjutnya yaitu kegembiraan, gembira.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadi ketika masuki bulan Ramadan, Nabi mengatakan pada para sahabatnya, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang pada kalian bulan yang penuh berkah. Kira-kira loh, jenengan asumsikan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seperti ini beliau mengatakan dengan gembira apa karo mlutu teko Ramadan teko nes cacah kira-kira ekspresinya gimana? Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada para sahabatnya bahwasanya bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan telah datang kepada mereka. Itu disambut dengan kegembiraan. Ini yang harus kita hadirkan. Kira-kira iso mboten ngoten niku. Duh, tekone poso meneh. Wah, aku kerjaku piye ngene ya. Terus kulino esuk-esuk ngopi, ora iso ngopi. Nah, itu berarti dia tidak menyambut dengan gembira seperti itu. Padahal bekal yang paling kita harapkan agar bisa mengarungi bulan Ramadan dengan lancar, yaitu dengan kita menyambut bulan Ramadan dengan kegembiraan. Kemudian setelah Nabi menyampaikan seperti itu, Nabi menyampaikan kefadolannya. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah. Allah telah mewajibkan puasa di bulan Ramadan. Tuftahu fihi abwabus sama, yang mana bulan ini semua pintu-pintu langit dibuka. Jadi amalan sekecil apapun, meskipun amalan itu remeh, semuanya akan diangkat ke Allah. Semuanya akan diangkat ke langit. Diterima oleh Allah. Amal sekecil itu dan juga dilipat gandakan. Itu menunjukkan fadilah yang luar biasa, sehingga para sahabat ketika mendengar ini juga bergembira. Ini yang kita harapkan seperti itu. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan juga pintu-pintu neraka jahim ditutup, sehingga di situ di bulan Ramadan Allah banyak mengampuni dosa-dosa. Amalan jelek itu tidak sampai ke atas, diampuni oleh Allah. Coba bayangkan kita masuk ke dalam bulan yang mana amalan baik sekecil apapun itu diangkat ke langit, diterima amalannya. Kesalahan-kesalahan, kejelekan-kejelekan itu banyak diampuni oleh Allah. Ini luar biasa, fadilah yang sangat agung. Ketika kita masuk bulan ini ya harus kita sambut dengan kegembiraan. Wa tughlaqu fihi maradatasy syayatin. Dan sepak terjang setan itu dibelenggu. Maradatasy syayatin itu sepak terjangnya setan dibelenggu. Kalau tunggulan ini jadi rantai, misalnya ini rantai, jadi di sini dirantai, kemudian tangannya dirantai di sini. Jadi modelnya gitu. Jadi nggak iso ngopo-ngopo, setan itu nggak iso ngopo-ngopo. Sepak terjangnya betul-betul dibatasi oleh Allah. Sehingga ketika bulan Ramadan kok isi enak wong gurgur senengane gur maksiat wae. Asline sih dudu saka setan ya wong kuwi setan jane. Karena setan itu minal jin wal ins, minal jinati wan nas. Setan itu dari jin dan menungso. Jine wis dikunci lah, tinggal menungsone ya kuwi. Makanya itu yang dimana di dalam satu bulan ini ada lillahi fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Di dalam satu bulan ini ada satu malam, yang mana satu malam ini nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang dihalangi dalam untuk melaksanakan kebaikan di malam tersebut, maka dia dihalangi dari keseluruhan kebaikan. Ini Nabi menyampaikan seperti itu agar para sahabat bergembira. Bulan Ramadan telah datang, bulan yang penuh berkah, yang mana semua amalan diterima, dosa-dosa banyak diampuni. Coba bayangkan kita ketika mendengar seperti itu, Masya Allah, kita harus semangat ibadah menyambut datangnya bulan Ramadan. Makanya banyak di situ ucapan-ucapan tahniah, marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Itu kan berarti menunjukkan kita sambut Ramadan dengan baik. Nah, termasuk sunnah juga ketika datangnya bulan Ramadan, kita menyambut dengan kegembiraan, kita kirim ke sahabat-sahabat, marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Tahniah, ucapan tahniah itu enggak apa-apa, saling berkirim pesan.
agar sama-sama menyemangati sesama kaum muslimin. Dan kalau sampai misalnya di salah satu Lailatul Qadar ini tadi, ketika sampai dia terhalangi dari meraih kebaikan di bulan Lailatul Qadar, maka dia sudah dihalangi dari keseluruhan kebaikan. Ini jangan sampai. Kita manfaatkan betul-betul cuman 1 bulan istilahnya. Dalam 1 bulan ini ada 1 hari yang spesial, 1 malam yang spesial, kita harusnya ada di situ. Jangan sampai kita ketinggalan. Jadi kita sambut dengan kegembiraan. Kemudian bekal yang selanjutnya untuk kita menghadapi bulan Ramadan yaitu dengan kesungguhan. Ini juga termasuk penting al-jiddiyah ini. Jadi kesungguhan yang harus kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalul lailatin min syahri Ramadan sufidat syayatin wa maradatul jin." Jadi ketika masuk bulan Ramadan, maka setan-setan dibelenggu dan juga jin yang sepak terjangnya jin itu. Jadi setan bosnya dibelenggu, bosnya dirantai, anak buahnya juga dibelenggu juga, sehingga setan yang dari jin ini gerak-geriknya dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Waguligot abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup semuanya. Falam yuftah minha babun, tidak dibuka satu pun pintu neraka. Jadi pintu neraka ditutup semuanya. Jadi banyak di situ amalan-amalan kejelekan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa futihat abwabul jannah, dan pintu-pintu surga dibuka. Falam yughlaq minha babun, tidak ditutup satu pintu pun. Jadi semua pintu surga itu semuanya dibuka. Pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Berarti menunjukkan bahwasanya Allah menerima amalan-amalan sekecil apapun, dan bahkan dilipat gandakan. Amalan yang kecil itu jadi besar, semuanya naik kepada Allah, diterima oleh Allah. Dan amalan-amalan kejelekan-kejelekan yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu banyak diampuni oleh Allah. Ini luar biasa. Wa yunadi munadi, nah, ada yang memanggil. Di situ ada panggilan-panggilan, ada penyeru-penyerunya dari kalangan malaikat. Ya baghiyal khair aqbil, wahai orang yang cari kebaikan, ayo cepat teruslah beramal. Jadi ada seruan-seruan seperti wa ya baghiyal syarr aqsir, wahai orang-orang yang mencari kejelekan, aqsir, minimalkan, maksudnya berhentilah. Jadi di bulan tersebut banyak seruan-seruan yang kita mungkin secara hakiki tidak mendengar, tapi itu adalah seruan-seruan yang masuk ke dalam hati-hati manusia, sehingga wahai orang yang mencari kebaikan, ayo terus kerjakanlah. Wahai orang yang berusaha mengerjakan kejelekan, berhentilah. Sehingga di bulan tersebut istilahnya usume wong amal soleh, sehingga di situ banyak orang yang beramal soleh. Nah, kalau mau maca Quran umbruan, wong sholat tarawih umbruan, wong bertakwa kepada Allah, mencoba orang yang taat kepada Allah itu banyak. Dan juga orang-orang bermaksiat itu delik-delik, arep mangan itu sebulan seperti itu, suasana yang nampak, sehingga kita untuk mengerjakan amal soleh di bulan itu sangat mudah sekali karena banyak temannya. Betul. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lail. Dan Allah itu memerdekakan hamba-hambanya dari neraka, dan itu terjadi setiap malam. Setiap malam ada yang manggil seperti itu, dan Allah banyak membebaskan seseorang dari neraka. Banyak orang yang yang memiliki dosa-dosa yang besar itu diampuni oleh Allah, sehingga dia dibebaskan dari ancaman neraka. Ini bulan yang luar biasa yang ketika kita mengetahui situasi seperti ini sangat sayang untuk kita lewatkan. Makanya di sini dibutuhkan kesungguhan kita. Ngene iki lho, bulan seperti ini yang usume wong amal soleh, usume wong mengerjakan kebaikan. Iki nek kalau kita enggak berusaha mendorong diri kita juga mungkin ya malas-malasan. Hari pertama tarawih, hari kedua tarawih, hari ketelu sibuk, wis bar kuwi ora tau tarawih meneh.
Bisa seperti itu. Ketika kita tidak mendorong diri kita untuk beramal soleh, meskipun usume wong taat. Makanya kalau di dalam Al-Quran ini kan termasuk ini, kalau dalam urusan dunia itu Al-Quran mengatakan melaku gitu. Urusan dunia melaku famshu fi manakibiha. Jadi ketika kita untuk urusan dunia itu udah kita jalan dengan biasa aja, nggak usah cepet-cepet. Tapi kalau urusan akhirat, urusan agama itu lari cepat minimal jalan cepat minimal jalan cepat atau berlari fafiru ilallah minimal itu kita berjalan dengan cepat, kita berusaha mendorong diri kita dengan fastabiqul khairat misalnya, kita berlomba-lomba dalam kebaikan, fafiru ilallah, kita berlari kepada Allah. Tapi kalau urusan dunia terus melaku wae dalam surat Al-Mulk gitu kan. Terus karena apa? Urusan dunia ini mau kita lari, mau kita jualan, mau kita melaku cepat ataupun kita lari kencang, hasilnya padha wae. Hasilnya sama aja. Tidak akan keluar dari apa yang ditakdirkan oleh Allah. Tapi urusan akhirat, kalau kita tidak mendorong diri kita, ini juga tidak akan mungkin kita mencapai derajat yang tinggi. Makanya kita butuh kesungguhan di situ untuk meraih kesuksesan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini datangnya sebulan sekali dan sangat spesial ini tadi. Keutamaan yang banyak itu kalau kita lewat begitu aja, Ramadan berlalu begitu aja, kita masuk awal Ramadan sampai akhir Ramadan kok lempeng aja. Ya, eman-eman gitu. Ya nek tahun ngarep wis ketemu Ramadan meneh. Ini jangan sampai kita lewatkan begitu saja. Kemudian bekal yang selanjutnya selain kesungguhan itu juga ada lagi, yaitu ketekunan. Jadi maksudnya kita dorong diri kita untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan yang banyak. Kemudian yang itu juga tekun juga. Tekun itu berusaha istiqomah, berusaha kebaikan ini, semua jalan-jalan kebaikan kita lalui. Misalnya kita zikir ucapannya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i mengatakan uhibbu lirrajuli az-ziyadata bil jud fi syahr Ramadan. Saya senang lihat seorang laki-laki yang mana di situ dia selama bulan Ramadan itu bertambah dermawan, tambah lomo. Iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kan tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika masuk bulan Ramadan itu sangat dermawan. Saking dermawannya itu digambarkan seperti halnya angin yang dilepas, cepat dia. Jadi banyak sekali sedekah yang beliau lakukan itu sangat banyak sekali dan sangat ringan tangan, banyak membantu kaum muslimin. Ini termasuk ucapannya Imam Syafi'i ini adalah menggambarkan seharusnya seorang laki-laki itu ketika masuk bulan Ramadan dia bertambah dermawannya, orang kayak biasanya, lebih kencang lagi di dalam dermawannya. Wali hajatin nasi fihi ila masolihim walitasguli katsiri minhum bis-shaumi was-sholati an makasibihim. Jadi yang mana kedermawannya itu digunakan untuk memenuhi hajat-hajat manusia, yang mana manusia saat itu sangat butuh kedermawannya dia. Karena di saat bulan Ramadan orang itu banyak sibuk dengan sholat dan puasa, sehingga ada kadang-kadang dari pekerjaannya itu terhalangi dari itu. Jadi ketika bulan Ramadan banyak membutuhkan, kita berusaha untuk misalnya menyediakan iftar Ramadan, menyediakan buka bersama. Di masjid sini disediakan untuk makanan bagi siapapun yang datang untuk iftar. Ini termasuk bentuk kedermawanan, dan ini nggak apa-apa, kita pupuk sebanyak-banyaknya seperti ini.
buka bersama, kemudian banyak fasilitas-fasilitas ketika bagaimana orang ketika nanti di bulan Ramadan ini difasilitasi agar bisa nyaman, misalnya masjidnya direnovasi, misalnya bagaimana caranya ini nanti ketika tarawih ini bisa orang ibadah di sini nyaman. Itu termasuk bentuk memudahkan ketika bulan Ramadan. Ini termasuk ketekunan di sini adalah kita melakukan kebaikan yang banyak, yang semua pintu-pintu kebaikan kita berusaha untuk masuki semua dan kita istiqomah di situ. Wong misalnya dari sisi harta dia mampu, ya dia berusaha dari sisi hartanya itu sehingga banyak kaum muslimin yang terbantu dengan bantuan dia ketika di bulan Ramadan. Ada beberapa kaum muslimin di situ mungkin ketika bulan Ramadan dodol atengan itu ya penghasilannya turun otomatis gitu kan. Orang-orang seperti ini ya kita bantu misalnya. Ada orang-orang yang ketika dia kerjanya nggak maksimal di bulan Ramadan, kita bantu. Sehingga bantuan ini sangat dibutuhkan oleh mereka. Atau ya itu tadi ketika banyak di situ orang yang bekerja kantoran, pulang belum sampai nanti diperkirakan maghrib masih di jalan, dia harus mampir dulu sholat maghrib. Ternyata di masjid itu sudah disediakan iftar. Ini termasuk bantuan yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslim. Ini segala macam yang seperti ini harus kita berusaha untuk kita datangi dan kita dapatkan keuntungan dari sini. Kemudian selain itu juga kesemangatan. Bekal yang selanjutnya kita harus semangat. Diceritakan bahwasanya qala ba'dus salaf, sebagian ulama salaf itu berarti kan dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka itu kanu yad'una Allah sittata ashhurin ayyuballighahum syahr Ramadan. Para salaf terdahulu, ulama-ulama zaman dulu itu, mereka berdoa 6 bulan sebelum Ramadan, itu berdoa kepada Allah agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Berarti kan ini sudah disiapkan 6 bulan sebelum masuk Ramadan, ini hatinya sudah disiapkan. Aku mau menyambut, pengen menghadapi bulan Ramadan ke depan, ya Allah sampaikanlah saya sampai bulan Ramadan. Ini berarti kan semangatnya sudah disiapkan 6 bulan sebelumnya, wis semangat. Kalau misalnya ada olimpiade, 6 bulan sebelum olimpiade sudah masuk training center, sudah masuk di karantina di situ, latihan setiap hari untuk menyambut bagaimana nanti ketika olimpiade dia sudah siap menghadapi itu. Itu ulama dahulu 6 bulan sebelum Ramadan minta kepada Allah agar disampaikan ke bulan Ramadan. Berarti ketika dia berdoa seperti itu, hatinya sudah disiapkan ini. Wis ketika sebelum saya sampai bulan Ramadan, berarti harus saya siapkan dulu bacaan Qur'annya, ini ditingkatkan sehingga levelnya ini sudah meningkat dari awalnya 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman. Sholat malamnya begitu 10 rakaat misalnya sampai 20 rakaat. Sampai diceritakan Imam Ahmad bin Hanbal misalnya yang sholat tiap malam 300 rakaat. Ini butuh latihan seperti ini. Seperti halnya ketika sudah jadi ketika mereka masuk bulan Ramadan itu sudah langsung tancap gas amalannya, ngaji selain baca Quran sudah langsung khatam sehari misalnya. Kalau bener Imam Syafi'i itu sebulan bisa pagi khatam sekali, siang khatam sekali. Ya hafal Quran. Beda dengan kita ya. Beliau hafal Quran jadi pagi khatam sekali, nanti malam sekali. Berarti kan sebulan 60 kali khatam. Itu maknanya dengan penghayatan yang luar biasa. Itu level yang top. Kalau misalnya kita berusaha, kita ditarget 1 juz setiap hari. Itu kalau enggak kita biasa baca sebelumnya, itu sampai ini rasanya panas gitu betul. Makanya sebelumnya itu disiapkan dulu. Kesemangatannya disemangat dulu. Makanya ulama zaman dulu sebelum 6 bulan sebelum masuk Ramadan sudah doa kepada Allah, ya Allah sampaikanlah saya pada bulan Ramadan. Jadi untuk sampai ke situ dia semangatnya dipupuk terus sampai begitu start Ramadan itu amalnya langsung gini. Terus konsisten sebulan.
Jangan kayak kita kebanyakan itu. Awal-awal tuh ini itu baru itu melorot. Jangan seperti itu. Nah, ini makanya butuh kesemangatan di situ itu agar kita bisa istiqomah di bulan Ramadan ini, grafiknya tidak turun tapi bisa naik sampai 10 malam terakhir ini puncak dari kesemangatan kita di situ. Bisa nggak kira-kira? Nah, mulai naik bodoh lagi. Gitu sudah masuk lebaran wis biasa. Tsumma yad'una Allah sittata asyhurin ayataqabbalahu minhum. Jadi setelah masuk Ramadan, setelah selesai Ramadan, mereka berdoa 6 bulan setelahnya agar amalan mereka selama di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah. Ini termasuk yang namanya mereka 6 bulan setelahnya berdoa agar ya Allah, amal saya di bulan Ramadan kemarin semoga Engkau terima. Ini maksudnya apa? Selama 6 bulan kemudian dia berusaha menjaga amalannya ini tetap. Agar apa? Agar ketika ada kekurangan di bulan Ramadan kemarin, dia amalannya bisa nambal. Fungsinya seperti itu, sehingga kesemangatan mereka itu seperti itu. 6 bulan sebelum Ramadan sudah disiapkan, setelah Ramadan itu 6 bulan setelahnya berdoa kepada Allah agar amalannya selama bulan Ramadan itu diterima dan dia tetap konsisten dengan amalannya. Ini termasuk ayat atau tanda-tanda diterimanya amalan seseorang seperti itu. Orang tanda diterimanya amal seseorang itu adalah ketika seseorang itu melakukan kebaikan setelah melakukan amal soleh. Jadi tetap dia konsisten dengan kebaikan, nggak terus leren sesasi pok misalnya dia mau Quran sesasi seperti Qurannya pensiun sampai Ramadan berikutnya. Itu bukan berarti tanda amalnya tidak diterima seperti itu. Seperti halnya orang yang dikatakan haji mabrur. Apa yang dikatakan haji mabrur ya itu tadi. Ciri-ciri tanda-tanda orang yang hajinya mabrur adalah orang yang ketika setelah melakukan perbuatan haji, yang mana di sana selama bulan haji itu dia dididik untuk melakukan banyak kebaikan, setelah pulang dia tetap melakukan amal soleh. Amal soleh itu tetap konsisten dia lakukan. Berarti amalannya berarti hajinya mabrur. Bukan kok orang yang setelah dari sana setelah dihitung-hitung satu sholat di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 sholat di luar tanah haram. Berarti podo karo aku sholat di luar tanah haram itu selama 12 tahun sekian. Berarti wis aku mulai nang Indonesia ora sholat. Nah, ini jenenge dudu haji mabrur tapi haji mabur. Mabur tok tapi ora apa-apa. Bukan seperti itu. Sama Ramadan ketika kita sudah tanda diterima amalan kita di bulan Ramadan adalah kita kembali semangat beramal setelah bulan Ramadan. Ini yang harus kita berusaha kita raih di sini. Kemudian yang menjadi kunci pokok dari semua tadi adalah yang bekal berikutnya yaitu keikhlasan. Keikhlasan kita. Kita berusaha semata-mata kita ibadah kepada Allah di bulan Ramadan itu adalah untuk mencari wajahnya Allah. Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa bughiya bihi wajhullah. Jadi Allah tidak menerima amalan seseorang kecuali betul-betul mencari wajahnya Allah. Dia tidak riak satupun enggak. Dia betul-betul mengerjakan puasa ini mulai dari awal, mulai dari matahari terbenam sampai matahari terbit sampai matahari terbenam ini semata-mata karena Allah. Tidak ingin pujian manusia, tidak ingin embel-embel yang lain. Sehingga dengan seperti itu Allah akan menerima amalan dia dengan keikhlasan. Jadi sehingga kesemuanya ini tadi yang bisa menyempurnakan ibadah puasa kita. Sehingga dengan bekal-bekal yang kita siapkan tadi, kita harapkan ketika kita masuk bulan Ramadan besok, kita termasuk hamba-hamba yang betul-betul ikut berlomba-lomba di jalan Allah dan kita meraih itu tadi yang pertama, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa yang di situ berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban dengan dasar iman,
wahtisaban dan ihtisab. Ihtisab itu mencari, betul-betul mencari wajahnya Allah. Ghufira lahum ma taqaddama minhum, sehingga ketika di akhir nanti Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Kapan tidak seperti itu? Yaitu tadi, ketika kita betul-betul ikhlas dan semuanya itu karena Allah. Jadi dua syaratnya diampuni, mendapatkan ampunan Allah. Syaratnya yang pertama dengan dasar iman. Kita betul-betul iman, kita mengerjakan puasa ini betul-betul mencari ketaatan Allah. Kita mengerjakan perintahnya Allah. Dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kita memenuhi panggilan Allah, kita berpuasa kepada Allah. Iman. Kemudian yang kedua ihtisab. Kita ikhlas kepada Allah, mencari pahala dari Allah. Dengan dua ini baru kita mendapatkan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Kita akan diampuni semua dosa-dosa kita. Ini yang kita harapkan. Ya. Itulah yang bisa kita persiapkan. Semoga kita semua menghadapi Ramadan besok, kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah, kita menjadi hamba-hamba yang diampuni oleh Allah, termasuk hamba-hamba yang bisa maksimal meraih pahala Ramadan kita, dan semuanya ujungnya adalah yaitu mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.